Woman, setiap pagi sediakan selalu sarapan yang penuh gizi untuk keluarga. Bagaimana caranya? Sekarang ini kita akan segera menjawabnya di Women's Talk bersama Ceres. Ceres, kebaikan 100% coklat asli bernutrisi. Mulai deh Yaser deh, mulai deh. Itu ntar dulu, ngomong dulu. Udah mau buka sana, buka sini, buka sana, buka sini. Ini salah satu alasan saya bilang sama anak saya, ingat kalau makan coklat yang benar. Dan setiap kali saya sudah mengurangi jatah anak kamu. Ah, ya itu dia. Gitu ya. Bu Eli, selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik sekali. Gimana jalanan, Bu? Jalanan kebetulan hari ini saya lancar. Sedikit lancar. Karena lebih awal. Iya, lebih awal. Karena menyediakan waktu berapa jam buat di jalan aja dari rumah 2 jam dari rumah. Nih Mbak Widi masih kejebak macet nih. Karena kita kan hari ini pagi ini pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Eli, sama Mbak Widi Bitri gitu ya. Karena memang tentunya seorang ibu yang menyayangi keluarga itu akan selalu memperhatikan kebutuhan gizi keluarganya, ya kan? Dan menyadari betapa pentingnya sarapan itu untuk keluarga. Sarapan memang banyak jenisnya, bisa makan berat atau makanan yang ringan, tapi memenuhi kebutuhan kalori untuk beraktivitas. Betul. Namun, apakah Anda tahu sarapan yang akan membuat putra-putri Anda jadi lebih berprestasi? Nah, gimana caranya? Mungkin untuk yang awal-awal ini kita ngobrol dulu nih sama Ibu Eli Suganda, Marketing Manager dari Ceres ya. Nanti kalau Mbak Widi udah nyampe atau kita telepon dulu, bisa kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Widi Mulia ya. Bu Eli, ini kan kalau untuk seorang ibu gitu yang namanya pengennya anaknya berprestasi, pengennya anaknya aktif, pengennya itu anaknya harapan semua orang tua itu. Semua orang tua ya benar. Itu adalah sekali. Kebanggaan yang luar biasa gitu kan. Iya. Bukan cuma buat orang tua, buat Tante Lia sama Om Yaser Nah, juga ya. Benar, untuk keluarganya juga. Gitu kan ya, pasti menyenangkan seperti itu. Nah, ini sarapan yang bergizi, sarapan yang membuat anak-anak bisa berprestasi. Bisa dibilang gampang-gampang susah sih nyediainnya sarapannya ya. Tapi kalau kita ngomong setiap hari Selasa kayaknya nggak ada yang susah deh. Banyak hal-hal yang praktis yang bisa kita lakukan untuk membuat sarapan buat si kecil. Di luar daripada praktis juga mengandung energi. Nah, mengandung energinya ini seperti apa nih? Gini, kan tadi sudah Mbak bilang bahwa seorang ibu yang benar-benar menyayangi keluarga itu tuh akan mempersiapkan sarapan pagi untuk keluarga. Ya kan Mas ya, otomatis kebersamaan itu juga ada, dan juga untuk mempersiapkan itu kan kita butuh yang sesuatu yang praktis. Nah, datang yang praktis itu adalah tuh nggak hanya praktis tetapi mengandung nutrisi dan memberikan energi. Nah, kalau itu oleh sebab itu makanya kenapa Ceres hadir untuk memberikan suatu sarapan pagi bagi keluarga yang mudah dan praktis dan memberikan energi. Nah, kenapa kalau memang mengandung energi itu tentunya membuat anak-anak dalam arti daya kreativitasnya akan jauh lebih meningkat. Daya kemampuan belajarnya juga akan jauh lebih meningkat. Otomatis kan dari segi anaknya juga akan jauh lebih berprestasi. Nah, makanya itu sarapan pagi itu penting sekali. Nah, karena buat anak-anak yang namanya energinya itu, kayaknya energinya anak-anak itu nggak ada habisnya ya. Nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habisnya. Begitu bangun tidur udah langsung rame ya. Rame sekali. Kadang-kadang mau tidurnya masih PR, dibujuk-bujuk dia mau tidur. Bener ya kan, di sekolahnya mainnya juga aktif gitu, belajarnya juga mesti aktif. Setelah itu pulang dari ini juga les sana, les sini, banyak kegiatan. Cuman kadang-kadang kan yang namanya ngajak anak sarapan tuh juga kadang-kadang jadi PR. Nggak semua anak suka sama satu jenis sarapan. Jadi memang orang tua mesti nyiapin bener Bu ya. Bener sekali. Tapi kan gini, namanya kenapa kita bawa Ceres untuk sesuatu yang untuk mudah dan praktis. Biasa kan umumnya kalau memang kita selalu kombinasikan, biasanya bisa dengan roti. Sebenarnya juga banyak hal yang bisa kita kombinasikan dengan Ceres dan cukup mudah dan praktis gitu loh. Makanya ya dengan kerewelan mungkin anak-anak yang begitu pagi-pagi ya, kita butuh yang kalau anak-anaknya rewel nggak apa-apa sebenarnya ya. Higienis untuk persiapan anak-anaknya. Yang jadi PR-nya adalah kalau yang cerewetnya itu bapaknya. Nah, bapaknya kalau bapaknya sih itu yang suka rewel. Kalau kamu kan bapaknya nggak pernah pulang ya kan? Enak aja saya bilang pulang. Tapi seminggu sekali. Nah, menyiapkan sarapan yang praktis, yang berenergi, yang tentunya berkualitas buat si kecil gitu. Dengan menggunakan Ceres. Nah, ini apa nih yang menyebabkan para woman bisa menyiapkan sarapan yang bergizi dan penuh energi gitu dan ya. Dan pasti disukai sama anak-anak. Karena kandungan apanya nih dari Ceres sendiri, silakan. Nah, kalau memang dilihat dari Ceresnya sendiri, dari kandungan yang kita berikan juga untuk Ceres adalah 100% coklat asli. Dalam arti kalau memang kita lihat bahwa ada beberapa coklat yang di luaran
yang mungkin nggak asli 100%. Nah, kalau memang dari kelebihan dari Ceres sendiri, nah kalau memang kita masukin nih rasanya ini di mulut nih Mas, udah rasanya pun nikmat, lumernya juga mudah, nggak nempel di langit-langit. Nah, itu adalah yang ditawarkan oleh Mrs. Ceres. Di samping itu ya kita tahu mudah dan praktis lah, gampang sekali lah kalau untuk kita mempersiapkan anak-anak di pagi hari untuk dengan sarapan dengan roti, ataupun juga kita campur misalnya dengan kadang-kadang susu juga bisa kita kasih dikit dengan misesnya supaya ada rasa coklat juga tambah lebih enak. Ataupun kita bisa buat menu-menu lain untuk sarapan pagi dengan waffle, dengan pancake yang kita taburin dengan Mrs. Ceres. Nah, itu juga luar biasa enak banget. Wow, itu sih lumer di lidah. Lumer di lidah. Lumer di mulut. Di mulut gitu ya. bener. Itu salah satu karakteristik dari yang dimiliki oleh Ceres gitu benar, ya. Benar. Dan itu menandakan memang kualitas dari dan berarti menunjukkan bahwa itu 100% coklat aslinya. Bahwa lumerannya itu yang membuat kita masuk rasa di mulut dan mudah sekali. Emang ada coklat-coklat nggak asli ya Bu? Banyak sekali Mas. Coklat KW gitu. Ada dong. Ada. Tapi kalau yang dari Ceres ini adalah 100% coklat asli. Benar. Dan itu bisa terbukti kalau kita makan coklat yang asli itu adalah kalau dimakan di mulut tuh lumer gitu ya. Iya. Dan rasanya juga emang beda sih. Beda gitu sekali, ya. beda sekali. Dari segi kita buka aja aromanya aja udah ke rasa coklat banget kalau memang itu 100% coklat asli. Apalagi sih kelebihan Ceres dibanding yang tadi gitu? Kalau memang kita lihat juga di samping dari tadi bahan dasarnya 100% coklat asli, praktis. Kita juga mungkin kalau memang kita lihat dari segi aromanya, dari tadi nikmatnya juga memang udah terasa sekali. Nah, kalau memang dilihat dari berbagai macam yang kita berikan untuk ke konsumen juga cukup banyak. Jadi sehingga tidak membosankan bagi konsumen untuk memilih rasa apa yang ada, macam-macam yang kita berikan untuk ke konsumen untuk Mrs. Ceres dan Ceres Spread-nya juga. Mrs. Ceres dan Ceres Spread-nya. Sekarang Mrs. Ceres aja ada 3 jenis kalau nggak salah. Benar, iya. Kemudian yang Spread-nya ada 4. Nah, seperti apa tuh jenis-jenisnya? Ntar kita obrolin lagi ya, Bu ya. Iya. Nih kayaknya Ser nggak sabar nih kayaknya dia nih udah dari tadi udah buka sana buka lihat sini. Doang, Li. Bener ya, lihat doang ya. Tadi pas lagu kita buka dan makan ya. Woman juga bisa tanya-tanya kok, silahkan aja di fanpage-nya Ceres Indonesia, silahkan aja. Dan untuk woman yang nanti 3 orang yang beruntung yang terpilih akan mendapatkan bingkisan dari Ceres. Anda masih mendengarkan Women's Talk bersama Ceres. Ceres, kebaikan 100% coklat asli bernutrisi. Nah, menu sarapan sehat keluarga hari ini, omelet spesial sapi jamur with onion, mixed vegetables and cheese. Oke, bahan-bahan 1 buah bawang bombay, cincang, 1 buah tomat, kupas, buang biji, iris membujur. Ayo berangkat, udah kesiangan. Ma, aku berangkat ya, Ma. Loh, sarapannya? Lama. Kita sarapan di jalan aja ya. Wah, jangan sampai kejadian ini jadi kebiasaan. Sempurnakan kebaikan pagi dengan kebaikan 100% coklat asli bernutrisi. Ceres, solusi sarapan lezat, sehat, dan paling praktis untuk dinikmati. Kelezatan coklat Ceres, solusi sarapan pagi keluarga Anda. Nah, sarapan sudah siap. Ceres, kebaikan 100% coklat asli bernutrisi. Anda masih mendengarkan Women's Talk bersama Ceres. Ceres, kebaikan 100% coklat asli bernutrisi. Kita ngobrol lagi, ini talk show paling menantang buat saya. Tetap ya. Menantang untuk tidak menyentuh. Ntar lepas iklan loh. Iya. Nggak boleh. Ntar aja. Ntar kamu ngunyah aja mulu. Enggak lah. Kan kalau udah ngunyah nggak bisa di stop. Bisa, cuman lama. Tuh kan. Nah, ini kita akan ngobrol dengan Mbak Widi by phone dulu ya, Bu Eli ya. Karena memang alhamdulillahnya sih bisa ditelepon. Halo Mbak Widi. Hai Mbak Lia. Kan. Iya, apa kabar Mbak? Baik. Kayaknya nih PR banget nih Widi ya. Sampai ke Studio Woman Radio karena menempuh perjalanan macet. Ini emang kalau udah hujan ya, asrat ya. Kalau nggak hujan udah ngojek. Sayang hujan ya. Memang itu alternatif transportasi yang paling cepat ya ojek ya. Tapi karena hujan ya mau gimana lagi gitu kan. Tapi
udah kenyang, udah sama anak-anak, nggak ngomong-ngomong. Halo. Aduh. Kayak agak-agak terputus-putus soalnya. Oh gitu, halo. Ya sekarang udah oke. Mbak Widi mungkin bisa tolong ceritain nih cara khusus ya supaya mempersiapkan sarapan buat anak-anak seperti apa? Sebenarnya kalau setiap orang punya cara beda-beda. Kalau saya yang penting dulu sama soal menu itu. Keputus-putus ya tuh? Agak keputus-putus sih. Nggak usah kamu agak putus-putusin gitu. Ini beneran dari sananya. Kayaknya Mbak Widi udah di seputaran Kuningan nih kayaknya ya. Nah, udah mulai hilang-hilang soal suaranya. Sebenarnya saya trik awalnya adalah soal menu. Terus sarapan pakatin sama anak-anak dalam seminggu ke depan kita omongin mau apa gitu. Jeng Widi, sorry nih kayaknya terputus-putus. Kayaknya kita tunggu Jeng Widi nyampe ke signal yang lebih bagus lagi. Ntar kita hubungi lagi ya. Oke. Nggak usah dipraktekin ya. Ilah gitu. Gitu ya kan. Nanti telepon lagi nih Mbak Widi ya. Kita telepon lagi ya. Emang ini kayaknya kalau masuk seputar Kuningan karena banyak gedung-gedung yang megah-megah itu ya. Udah mulai tuh ya membantai sinyal soalnya ya. Terganggu. Nah kita lanjut ke Ibu Eli dulu deh. Bu Eli ini kan ada apa namanya? Ada seres. Ada yang meses, ada yang spread. Ini apa sih keunggulannya kalau memang sajiannya memang satu meses, yang satu kan memang spread? Apa sih yang jadi keunggulan dari masing-masing produk ini? Sebenarnya gini, yang kita tawarkan juga memang tergantung dari masing-masing selera. Karena kalau memang kita lihat dari meses seresnya sendiri. Nah, memang kita mengeluarkan ada yang spesial untuk coklat. Jadi terus kalau memang ada yang suka memang misalnya dengan ada rasa susu sedikit. Nah, kita juga ada yang mengandung meses seres yang milk. Ataupun kalau memang ada anak-anak, kita kan suka tuh supaya menarik tuh misesnya. Nah, menarik, warna-warni. Nah, kita juga punya yang mises seres yang festif. Ataupun kadang-kadang dibuatin donat yang warna-warni tuh, taburan misesnya itu warnanya warna-warni. jadi meriah. Nah, itulah yang kita tawarkan daripada mises seres. Makanya beragam macam lah kalau memang kita supaya menarik si anak-anak untuk supaya sarapan pagi. Nah, kalau memang kita lihat dari spreadnya sendiri, spread sendiri juga macam-macam. Kita ada yang misalnya mau kandungan ada yang coklat dengan susu, kita juga punya yang milk duo. Nah, seperti Mbak kan suka yang rasa hazelnutnya aja yang double. Kita juga punya double hazelnut. Nah, kita juga ada. Nah, kalau yang mau rasain coklat asli, kita juga punya yang dark coklat. Dan kebetulan yang di depan meja kita ini yang 400 gram. Ini adalah yang umum yang banyak orang suka sekali untuk membeli. Jadi ya kira-kira ini yang ditawarkan dari meses seres sama ceres spread sebenarnya untuk konsumen. Nah, sekarang kita coba hubungi Mbak Widi lagi ya. Halo Mbak Widi. Hai, jelas belum? Nah, agak mendingan ya. Mungkin bisa diulang lagi kalau tadi kehebohan mempersiapkan sarapan buat si kecil gimana? Silakan Mbak. Ya, pokoknya kalau buat saya sama anak-anak yang penting sepakati menu. Jadi sepakati menunya itu bahkan kita udah punya seminggu ke depan maunya apa aja. Udah rencanain udah tuh ya. Persiapannya bagus. Iya, sama. Jadi tapi yang paling rempong memang pas sarapan sih. Jadi yang penting sih menu sarapan sepakati. Misalnya satu lagi gini nih, nggak ngasih terlalu banyak pilihan. Jadi kalau pas pagi-pagi, oke, mau telur rebus atau mau roti panggang gitu. Terus ya udah, kalau dipilih salah satunya ya udah. Mereka nggak bisa komplain kalau pas sudah siap makanannya tuh alasan ini gitu. Kalau buat saya sih kalau pilihan terlalu banyak malah agak susah tuh, anak-anak malah ngeles. Gitu. Terus yang paling penting ini sebenarnya di luar dari kebiasaan gaya makanan orang Indonesia sih ya. Sebenarnya kita kalau Indonesia tuh maksudnya harus berat gitu kan, nasi misalnya roti juga harus berapa porsi atau bubur ayam misalnya gitu ya. Kalau saya ini anak-anak lucu, malah mereka baik, maksudnya gini loh, maunya buah gitu. Awal-awal makanannya itu buah, terus kitanya kan malah agak aduh apa kan yang ya gitu, padahal sebenarnya kan itu lebih sehat kalau mereka memakan awalnya buah-buah dulu gitu. Jadi kalau kita kan, tapi tetap sih aku juga kebiasaan dari dulu. Kebetulan memang kalau seres aku favorit tuh. Aduh, apa namanya? Makasih. Masa coklat itu pasti seres. Jadi karena kebiasaan dari kecil juga gitu kan, jadi rasanya
kurang nendang gitu ya. Kalau sarapan tuh nggak sesuatu yang fulfilling gitu. Anak-anak udah jadi buah tetap aja saya usahain gitu. Oke, mau buah apa ini boleh, tapi setelah itu roti ya gitu misalnya. Dilengkapi dengan roti. Dilengkapi, ya. Padahal sebenarnya buah juga nutrisinya kan udah ada vitamin dan emang lebih seger lah gitu ya. Cuman memang aku nggak bisa pungkiri, aku baru merasa nyaman kalau enak tuh udah kenyang. Ya entah itu pilihannya sebelah buah itu roti kah, atau misalnya nasi dengan lauk ikan gitu. Padahal kan sebenarnya kalau pagi-pagi maunya ringan-ringan dan lucu aja ya. Yang simple gitu ya, karena memang yang tadi seperti Mbak Widi bilang, kalau pagi itu lebih rempong dibandingkan yang lain-lainnya gitu ya. Rempong. Ngomong-ngomong, ada berapa sih emang Mbak Widi anaknya? Aku ada 2 kan, yang pertama udah SD kelas 1, yang kedua baru TK-nya masih TK kelas gitu tingkat 1. Jadi mereka berdua udah bisa milih gitu. Jadi kalau anak-anak masih usia belum sekolah kan, ya apa yang disediain dia makan. Gitu ya. Kalau ini udah milih-milih kan. Gitu. Tapi buat saya sih emang yang paling penting itu tuh. Jadi sebelumnya digoda anaknya itu dengan beberapa pilihan ini ada ini gitu. Yang sekiranya gampang disajikan dan realistis gitu ya untuk bisa disajikan gitu. Karena kan ya mau yang macam-macam tapi kan nggak realistis pagi-pagi dengan kehebohan dan kerempongan ya itu bohong, akhirnya ntar bolak-balik makanannya nggak optimal secara gizi kan. Betul. Jadi kalau saya sih menentukan menu sebelumnya dan bersepakat sama anak itu penting banget, karena ya ngelatih juga buat makanya kita meminimalisir emosi juga kan pagi-pagi ember ya kalau misalnya tiba-tiba entah disepakatin atau apa terus anaknya nggak mau, terus kita kan juga emosi tapi emang bukan salah anaknya gitu. Tapi kalau udah sepakat, insya Allah walaupun dia nggak mood pada saat dia makan sarapan, tapi dia kan tahu. Jadi diomongin loh, aku yang milih gitu. Jadi akhirnya mereka juga jadi usaha gitu untuk tetap konsisten, tetap makan. Iya, apalagi sekarang kan Mbak Widi ada dede bayi lagi ya kan? Iya benar, ada satu anggota baru. Itu lucu banget. Aku tuh sebenarnya penasaran nih sama Mbak Widi. Kalau ngeliatin di Twitter, terus di apa namanya di media-media yang lain gitu, kayaknya kayak nggak beda gitu antara Mbak Widi yang dulu sebelum melahirkan dengan sekarang gitu. Beda sama kamu ya. Kalau kamu kan beda banget. Cepet banget. Jadi apakah ini benar-benar kenyataannya? Pengen lihat nih, ntar muncul di studio nih seperti apa gitu. Apa mungkin itu cuman apa namanya trik kamera mungkin ya gitu ya. Ntar kita buktiin. Ntar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di studio ya Mbak Widi ya. Aduh, maaf banget Pak ini. Benar aku pengen maksimal ngobrolnya di studio ya. Iya. Lagi aku sampai kok. Ya oke, asik. Kita tunggu ya. Tuh. Thank you, see you soon. Oke. Nah, Mbak Widi akan on the way ke studio. Akan membuktikan apakah Mbak Widi yang baru melahirkan ini gitu punya, katanya sih cepet banget turun berat badannya gitu. Mungkin karena aktivitasnya juga yang cukup tinggi ya, walaupun baru selesai melahirkan gitu, tapi menyiapkan sarapan buat si kecil gitu kan pagi-pagi. Itu kan juga aktivitas rutin yang memang punya kegiatan yang juga berenergi gitu ya buat ibu-ibu ya kan. Nah ibunya juga mestinya sarapannya juga oke. Anak-anaknya sudah sarapannya dengan menu yang bergizi untuk energi dan aktivitas. Mamanya juga jangan lupa seperti itu. Jangan sampai kayak saya ntar, yang hamil istri saya, yang besar saya. Kalau kamu emang udah lahirnya udah segede itu ya. Dan nanti sudah kita akan bahas juga beberapa pertanyaan yang masuk di Facebook Ceres Indonesia. Untuk yang lainnya juga masih ada kesempatan. Dan kita ingetin lagi, untuk 3 orang yang beruntung hari ini akan mendapatkan bingkisan dari Ceres. Anda masih mendengarkan Women's Talk bersama Ceres. Ceres, kebaikan 100% coklat asli bernutrisi. Nah, menu sarapan sehat keluarga hari ini, omelet spesial sapi jamur with onion, mixed vegetables and cheese. Oke, bahan-bahan 1 buah bawang bombay, cincang, 1 buah tomat, kupas, buang biji, iris membujur. Ayo berangkat, udah kesiangan. Ma, aku berangkat ya Ma. Loh, sarapannya? Lama. Kita sarapan di jalan aja ya. Wah,
Jangan sampai kejadian ini jadi kebiasaan. Sempurnakan kebaikan pagi dengan kebaikan 100% coklat asli bernutrisi. Ceres, solusi sarapan lezat, sehat, dan paling praktis untuk dinikmati. Kelezatan coklat Ceres, solusi sarapan pagi keluarga Anda. Nah, sarapan sudah siap. Ceres, kebaikan 100% coklat asli bernutrisi. Anda masih mendengarkan Women's Talk bersama Ceres. Ceres, kebaikan 100% coklat asli bernutrisi. Kita terus lagi ngobrolnya ya. Kita sambil nunggu Mbak Widi nyampe di studio ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang juga mungkin bisa kita bahas juga ya, Bu Eli ya. Ini dari Bunda Luna. Kriteria sarapan yang baik itu untuk tubuh seperti apa sih? Ini coba kita tanyakan pada diri kita sendiri nih. Bener ya, apalagi kita kan butuh sarapan pagi ya, yang baik untuk tubuh. Nah, gini, kan tadi kita juga udah bicara bahwa kalau memang sarapan pagi nggak hanya enak aja, tetapi kan tentu butuh yang mengandung nutrisi. Nah, otomatis kalau memang yang mengandung nutrisi kan memberikan juga energi yang baik bagi tubuh kita. Nah, bicara tadi mengenai juga kita mengenai hari ini bahwa apa sih tadi yang Mbak mengenai anak-anak, bahwa untuk kecerdasan anak-anak. Nah, tentunya kan juga kan kita gini, kalau adanya energi dalam tubuh kita, otomatis daya konsentrasi belajar si anak juga akan jauh lebih baik. Aduh, lucu. Mbak Widi, nyampe di studio bawa bayinya. Wah, selamat datang Mbak Widi. Waduh, bubuk dedenya. Ini sambil gendong dede bayi. Iya. Berarti tadi di mobil juga bawa dede bayi. Betul. Mbak Widi. Suamiku juga yang nyetirin karena supir standby buat anak 2 sekolah. Kamu luar biasa sekali. Dan ternyata foto-foto yang di luar sana itu nggak bohong. Badannya udah balik lagi. Bukan hoax ya. Berapa bulan? Ini belum sebulan sih, masih 22 hari ini. 23 hari. Wow. Dia baik sekali, pengertian, ibunya mau kerja tidur ikut aja gitu. Dan tenang lagi ya. Alhamdulillah. Wah, hebat ya Mbak. Dia macet tapi udah sarapan tadi, jadinya nggak rewel ya di jalan. Kita begitu Mbak Widi masuk di studio, kita speechless. Mbak Widinya yang wow. Di meja sudah banyak Ceres bertebaran. Iya benar. Ada tapi Ceres favorit aku loh, beneran. Favorit ya? Dari dulu banget. Iya, jadi sekarang kalau mau beli buat anak-anak ya udah ini. Ya memang udah dari generasi ke generasi sih ya, udah kayak trusted brand. Tapi banget. emang beda. Maksudnya ada yang rasa coklatnya tuh kayak palsu gitu ya. Iya. Coklatnya emang kalau kita makan tuh enak gitu. Kayak gitu deh. Nah, itu memang jadi keunggulan dari Ceres sendiri seperti tadi kata Bu Eli ya. Kalau yang langsung lumer di mulut itu adalah tandanya kualitasnya bagus. Kalau yang asli, coklat asli. Kan suka ada tuh makanan-makanan kalau kita beli jajanan yang ada message-nya kan kerasa lilin kan? Bener. Kan Terus gitu. lengket lagi di atas langit itu. Bener, itu yang biasa kebanyakan bukan coklat asli. Coklat bajakan. Oke. Nah, lanjutin dikit nih Mbak Widi nih bentar ya. Ini kalau yang ngomongin tentang kriteria sarapan yang baik untuk tubuh tuh seperti apa? Kalau menurut Bu Eli nih tadi gimana? Ya, tadi kan balik lagi mengenai kandungan yang nutrisi yang baik dan memberikan energi otomatisnya tuh Mbak. Nah, kalau memberikan energi yang baik kan otomatis juga untuk anak-anak dari daya untuk dia konsentrasi belajarnya jauh lebih baik. Konsentrasi jauh lebih baik, otomatis juga mudah lebih berprestasi untuk si anak-anak. Dan juga ternyata gini, dari segi ada pendapat juga mengenai coklat itu sendiri, bahwa coklat itu sendiri juga membantu untuk meningkatkan memori otak anak. Nah, itu tentu sangat membantu sekali untuk anak-anak sarapan pagi. Nah, itu kan itu untuk Bunda Luna. Nah, kalau menurut Widi sendiri nih, kriteria sarapan yang baik untuk tubuh tuh seperti apa? Bukan cuma buat tubuh mamahnya ya. Tapi ini mamahnya nanti lama-lama jadi anak sama mamahnya tuh sama tuh. Gedenya. Jadi, kalau buat saya sih kriterianya ini untuk anak-anak apalagi ya. Tepat sekali waktunya untuk ngenalin komposisi gitu. Dia kan
kadang-kadang merasa dipaksa sama ibunya untuk makanan yang dia mungkin nggak terlalu sreg, tapi ibunya waktunya ngejelasin tuh tepat momennya untuk bilang bahwa kenapa makan ini, aku pengen kamu makan ini karena ini tuh kalau sarapan misalnya ya harus ada vitaminnya nih gitu misalnya. Oke, karbohidratnya harus ada, proteinnya harus ada, kayak gitu kan, gitu. Terus kenapa mesti makan buah sih, misalnya misalnya dia maunya buahnya itu tuh aja gitu kan. Nanti kita kasih pilihan, ganti dong buah ini karena vitamin yang ini kan udah dapat dari buah yang kemarin begini ya. Hari ini tuh buah apa gitu. Kalau udah pengen duren terus gitu ya. Sarapan bukan duren, Lia. Jangan bikin sama kamu deh. Tapi kan itu buah juga, Iya sih, cuman nggak tiap hari juga karena mau makan gitu kan. Tapi kalau di antara anak dua tadi yang di rumah tadi itu mereka lebih senang yang mana nih? Yang meses atau yang spreadnya sebenarnya? Yang dipilih? Dua-duanya. Jadi ganti-gantian gitu. Nanti kadang-kadang misalnya dicampur gitu ya, misalnya si spreadnya kan ada yang ada hazelnut, ada apa gitu. Kan bosan dong kalau terus-terusan jadi. Tapi aku sih karena praktis ya, aku siapin aja dua-duanya kan. Itu pilihan tuh jangan banyak, 2 aja cukup. Iya. Salah satu jadi harus milih ya. Iya, misalnya yang ini ada aku bikinin roti pakai meses coklat, terus ini ada yang pakai selai coklat sama kacang misalnya gitu. Itu pilih antara 2. Ya udah, di antara 2 itu mereka harus pilih, nggak yang tiba-tiba ngarang terus aku mau misalnya siomay gitu kan. Nggak ada pilihannya. Jauh ya. Siomay, nasi goreng. Jadi sebenarnya gini loh, buat aku juga sarapan itu bukan hanya soal makanan, tapi emang ada edukasi selain itu ya. Kita yang tadi kita jadi sepakat. Terus tiba-tiba ada edukasinya kenapa makanan itu bagus, itu kenapa komposisinya itu ada proteinnya, ada karbohidratnya. Jadi bukan hanya soal makanan. Kalau bicara sarapan itu ya diskusi, ya terus ada edukasi ngobrolnya apa gitu. Terus soal coklat misalnya gitu, kita kan jadi tahu seleranya apa, terus jadi expand gitu. Maksudnya kita berusaha pada saat itu, momen itu tuh memperluas soal selera gitu kan ke anak-anak gitu. Jadi buat saya sih bukan hanya masukin sesuatu ke mulut anak terus kelar gitu, enggak. Kebersamaan kali ya, kebersamaan di pagi hari kali ya. Iya, kebersamaan dan satu pengalaman yang menyenangkan buat anak-anak gitu. Tuh kan, gitu Ser. Aku juga sarapan pagi bergizi kok. Kadang-kadang tongseng, kadang-kadang sate kambing. Jadi orang tua tuh gitu. Kamu jadi orang tua maunya kalau lagi mainnya doang. Main sama anaknya. Oh iya. Tapi giliran mau sarapan, oh sudah sama mama kamu aja tuh. Ya iya, tugas mama nyiapin sarapan, tugas papa yang ngabisin sarapan kan gitu tugasnya. Tangannya keluar tuh tangannya. Jadi Mbak Widi ke studio ini sambil gendong dedek bayinya. Jadi kita di sini mau terfokus jadinya sama dedek bayinya. Mamanya parkir tadi dia kabur langsung. Jadi 23 hari sekarang ya. Laki perempuan sini, Mbak? Laki-laki. Jadi pertama laki Drew namanya 6,5 tahun. Yang kedua Widuri 4,5 tahun perempuan. Nah, ini jagoan lagi. Dikawal dong jadi yang tengah-tengahnya ya. Dikawal, Widurinya dikawal sama 2. Den Bagus namanya, panggilnya Den. Den Bagus. Ini pertama kali loh dia ke Woman Radio temenin ibu kerja. Ini pertama kali kerja aku. Gitu. Setelah serius ini pertama kali aku excited banget. Tadi pas macet kesel. Tapi ada sesuatu yang lebih nggak dibandingkan dengan masih 2 anak ini gitu ya, dibandingkan dengan sekarang udah punya 3 anak. Yang saya nggak kalau yang ini udah gede, sarapan pagi 3-3-nya rame banget kali itu ya. Oh pasti rame. Bangunnya juga harus lebih pagi gitu kali ya. Kayaknya bangunnya harus lebih pagi. Bang. Ini dia ngomongin bangun jadi bangun. Sebenarnya karena yang 2 udah besar-besar, udah bisa mandiri, udah bisa diajak. Aku sih udah latih dari sebelumnya ya. Saya kayak mandi itu mereka udah aku latih mandi sendiri. Tapi terimalah nasib kalau emang mandinya kurang bersih misalnya. Ya kan, belakang kupingnya masih ada sabun gitu ya. Jadi paling nggak buat aku sih ada yang kalau memang kita mau jadi nggak repot kan harus dilatih dari awal. Jadi untungnya mereka udah pada mandiri. Jadi punya 3 anak. Malah mereka jadi asisten-asisten aku untuk bantuin mereka nih, bantuin si kecil gitu. Dan karena ada siblings rivalry ya, sebelumnya kan buat aku itu sebuah momok yang lumayan bikin kita lebih
pusing ya. Tapi justru sibling traveler ini kita arahin ke yang baik. Jadi si dua ini tuh bersaing untuk bantuin adiknya. Gitu. Iya, bersaing untuk jadi asisten ibu bapaknya gitu. Bagus dong. Iya gitu. Terus soal makanan juga gitu. Kadang-kadang kita harus ya pinter-pinter untuk karena mereka bersaing kan ya gitu. Jadi pinter-pinter untuk gimana caranya. Oh ya ampun, si kakak pinter banget makanya udah mau habis gitu. Atau aku suka banget deh kamu konsisten sepakat sama pilihan makanan misalnya gitu. Kalau yang satunya lagi udah aneh-aneh gitu ya, maunya apa atau nggak mau dimakan, padahal itu pilihannya dia. Biasanya aku suka arahin ke situ. Ntar yang satu jadi terpancing gitu untuk yang ya udah deh aku juga mau nih, lihat nih ibu aku abisin nih. Gitu. Sepertinya bersaing gitu ya kesannya, tapi bersaingnya yang positif akhirnya gitu. Dan sangat membantu mamahnya tuh ya. Nah, kayaknya memang sebenarnya bukan soal dia nggak suka, bukan soal dia nggak mau makan, tapi kadang-kadang tuh cuman emang dia lagi cari perhatian gitu. Iya dong gitu. Apalagi kalau ibu bapaknya atau ibunya deh, mayoritas kan ibu yang paling tahu ritme anaknya ya. Pasti tahu kok kenapa sarapan ya, karena emang anaknya memang lapar sebenarnya. Cuman fokusnya udah beda gitu. Ada yang satu pengen dipeluk-peluk dulu pagi-pagi kan gitu. Iya. Jadi sebenarnya bukan dia nggak mau makan atau nggak selera atau apa, enggak. Cuman emang banyak gitu ya? Hal gitu. Kalau anak-anak kan gitu. Dia harus cerdik-cerdikin gitu. Pintar-pintar ibu jadi ngakalin itu. Minta perhatian. Kadang-kadang kan anak ada yang makannya sedikit. Begitu disuapin banyak. Makan sendiri malah kalau nggak mau makan sendiri. Makan sendiri kita pikir kalau dia nggak sentuh makanannya atau hanya 1-2 sendok, kita pikir gini, nggak emang dia nggak lapar kali. Tapi kalau pas disuapin kok jadi banyak gitu. Jadi kan emang sebenarnya dia pengen ada gestur khusus dari ibunya atau dari eyangnya atau apa. Jadi bukan nggak lapar. Tapi pintar-pintar kita aja deh ibu-ibu. Perhatian khusus ya untuk anak-anak ya. Ada strategi-strategi khusus memang yang cuma mamahnya yang tahu gitu ya, dibandingkan dengan yang semua lainnya. Di rumah aku yakin punya banyak trik juga gitu. Benar. Intinya jangan menyerah. Tuh, jangan menyerah. Kita juga nggak akan menyerah karena masih ada beberapa pertanyaan yang juga akan kita tanyain sama Bu Eli juga sama Mbak Widi. Dan untuk momen juga yang masih tanya-tanya boleh silahkan. Nanti ada 3 yang terpilih yang akan mendapatkan bingkisan dari Ceres. Anda masih mendengarkan Women's Talk bersama Ceres. Ceres, kebaikan 100% coklat asli bernutrisi. Nah, menu sarapan sehat keluarga hari ini, omelet spesial sapi jamur with onion, mixed vegetables and cheese. Oke, bahan-bahan 1 buah bawang bombay, cincang, 1 buah tomat, kupas, buang biji, iris membujur. Ayo berangkat, udah kesiangan. Ma, aku berangkat ya, Ma. Loh, sarapannya? Lama. Kita sarapan di jalan aja ya. Wah, jangan sampai kejadian ini jadi kebiasaan. Sempurnakan kebaikan pagi dengan kebaikan 100% coklat asli bernutrisi. Ceres, solusi sarapan lezat, sehat, dan paling praktis untuk dinikmati. Kelezatan coklat Ceres, solusi sarapan pagi keluarga Anda. Nah, sarapan sudah siap. Ceres, kebaikan 100% coklat asli bernutrisi. Anda masih mendengarkan Women's Talk bersama Ceres. Ceres, kebaikan 100% coklat asli bernutrisi. Seru ya, bisa dipastikan tadi pas begitu break langsung ngelilingin Mbak Widi semuanya. Ya, jagoan kecilnya ya. Iya. Berarti ada 3 jagoan di studio sekarang ya. Yang tadinya kan cuma 2 operator sama kamu ya kan. Nah kalau sekarang ada Den Bagus ya. Jadi nambah deh 1 jagoannya. Jagoan ya. kecil. Jagoan kecil ya. Apalagi jagoannya. Oh iya, jagoan yang lainnya masuk. Jadi suami Mbak Widi tadi banyak dipinjam sama kru Women Radio buat foto-foto ya. Luar biasa ya. Alhamdulillah ada Pak Supir. Ada Pak Supir. Selamat datang Pak Widi. Oh salah ya, kok jadi Pak Widi sih? Gak apa, sering terbalik kok. Aku panggilnya Mbak Dwi sama Pak Widi. Mbak Dwi sama Pak Widi. Nah ini ada yang tanya nih Mbak Widi nih. Katanya menu sarapan praktis favorit untuk suami dan anak-anak. Nah tadi kan kita bahasnya anak-anak. Nah suami juga seperti apa sih katanya sarapan praktis favoritnya di keluarga? Nah,
Sebenarnya karena kita suka buah sama sayur sih ya, jadi kadang-kadang buah sih terutama paling gampang, nggak diapa-apain, tinggal kupas gitu. Sebenarnya buah. Ya jeruk, kadang-kadang anakku pakai si Sunkist dipotong-potong aja udah beres gitu. Atau strawberry saya pakai yogurt juga udah beres gitu. Kalau aku sih emang sedikit tetap pengen enak-enaknya itu tadi, entah roti dipanggang, entah itu misalnya pisang dipanggang terus ditaburin seres dengan keju gitu ya kan gitu. Atau jagung, anak-anakku senang jagung rebus gitu. Jagung rebus terus dikasih keju, kasih kelapa gitu. Gitu. Itu juga mereka senang dan praktis kan sebenarnya gitu, nggak mesti apa-apa. Terus sama ada biasanya aku suka bikinin yang lebih niat gitu ya, tapi sebenarnya dari semalam disiapin juga udah bisa, kayak pangsit, kulit pangsit terus diisiin entah itu tape entah itu pisang gitu ya, terus digoreng tuh. Jadi kulit pangsitnya gitu terus dibikin gitu tuh digoreng gitu ya. Terus baru setelahnya ditaburin cara sama si keju. Baru lagi nih menunya nih kayak gini. Boleh dimasukin nih. Masukin di Facebook Sarah baru. Iya, ada kriuk-kriuknya enak soalnya gitu. Terus biasanya sih emaknya yang lebih demen sih ya gitu. Kayak pagi-pagi seru gitu dingin. Tapi kalau ini satu lagi ya, kadang-kadang salah satu trik untuk bikin anak mau makan, dia ngeliat ibu bapaknya. Kalau kitanya selera makan gitu ya. Dia pasti ikut ya. Dia ngikut gitu. Ya, jadi make sure breakfastnya juga memang benar gitu dimakan sama ibu bapaknya, karena mereka juga kan mimicking apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi ibu bapaknya jangan cuma nyuruhnya tapi nggak makan. Benar, terutama untuk soal buah sama sayur kan. Mereka kan kenapa mesti gue loh, Jula aja makan gitu. Kenapa sih aku mesti makan sayur, orang mama aja nggak makan sayur gitu? Kan mama udah gede sayang. Biasanya kan gitu. Ya kata-kata ya. Ngeles. Nah ini tadi juga sama sebenarnya berkaitan dengan apa yang dijawab sama Mbak Widi tadi, kan bisa dimasak, digoreng segala macam gitu ya. Nah ini kalau saya sendiri, ini pertanyaannya nih. Ada Pak Abdullah As-Sajid namanya. Bapak nih ya. Bapak nih. Lebih baik kalau seres itu lebih baik dilelehkan atau hanya setengah meleleh kalau untuk roti? Mungkin ini berarti yang meses kali ya maksudnya ya. Kalau mungkin ya. Benar. Spread juga bisa. Sebenarnya sih selera ya. Ada yang orang yang dengan simpelnya aja memang mungkin hanya untuk langsung menabur dengan menggunakan mises seresnya aja. Memang karena di situ juga walaupun mudah meleleh di mulut, tetapi kalau memang masuk kita bisa kayaknya rasa apa ya? Ada rasa kayak resek gitu, gimana pun juga ada renyahnya dikit, krenyesnya dikit benar. Walaupun udah gitu meleleh di mulut kita. Nah, kalau memang jadi mikirin kue cubit ya. Kue cubit juga bisa. Taburin seres agak leleh gimana gitu ya kan. Nah, ada yang benar-benar favorite yang suka yang misalnya seresnya benar-benar meleleh. Maksudnya kalau saya personally aja saya suka yang benar-benar meleleh karena rasanya coklat itu langsung gitu loh. Langsung di mulut aja langsung enak banget gitu. Nah, jadi sebenarnya selera. Dibalik lagi kalau memang bicara mau lebih baik dilelehkan atau memang mau langsung dimakan. Jadi tergantung si makanannya juga. Cara makan meses juga bisa dengan roti. Langsung juga bisa. Jari langsung juga bisa ya Mas ya. Benar langsung masuk mulut juga tanpa jari juga itu juga bisa ya. Tapi sekali lagi mau dilelehkan kayak mau langsung dikonsumsi kayak itu tidak akan merubah kandungan yang ada di seres. Enggak, yang namanya tetap coklat asli ya tetap kandung coklat asli di dalamnya. Jadi enggak jadinya memuai lah apalah gitu. Enggak. Wah, emang besi. Kali gitu kalau dipanasin jadi nggak nutrisinya hilang gitu. Enggak tetap ya? Yang dikandung nutrisinya tuh tetap ada. Iya kan itu. Nah ini sebenarnya pengennya ngobrolnya berpanjang-panjang lagi sih ya, tapi mau gimana sebentar lagi Kak. Boleh ya. Ya kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Mbak Eli ya. Boleh ya. Bisa diatur ya. Bisa diatur. Nah ini apa nih yang pengen di-share buat para woman semua nih Bu Eli, mungkin silakan. Tadi kan kita bicara bahwa sarapan pagi itu penting sekali. Bahwa untuk sangat penting gak hanya karena enak aja. Karena kita baik anak-anak ataupun kita sendiri kita butuh asupan untuk suatu energi untuk memulai suatu aktivitas yang baru. Nah jadi ya untuk menutup talk show ini ya saya hanya bicara ya bahwa ya awalilah hari kita dengan kebaikan dari 100% Mrs. Coklat Asli. Nah
gitu ya. Ngapain kalau ada yang bagus nama mesti milih yang jelek itu aja. Iya. Kalau yang biasanya kita menabur, mulailah apa tuh Bu? Aku lupa mulu tuh. Terus ya. Gini, kalau dulu kan kita mulai dengan Mrs. Ceres. Mrs. Ceres dulu hanya cuma bisanya menabur aja dengan Mrs.-nya aja coklatnya. Nah, tapi sekarang juga kita bisa mengoles-ngoles dengan Ceres spread. Tuh, gitu. Banyak pilihan. Banyak pilihan. Nah, Joko Widi silahkan gimana nih? Sekali lagi, karena ini sangat menolong kehidupan sehari-hari saya gitu ya. Sepakati deh menu-menunya. Jadi bikinlah menu yang kita paham, kita bisa maksudnya kita bisa nggak rempong lah nyiapinnya. Nah, kalau udah oke, presentasikan ke anak tuh gitu. Ini loh aku mau siapin ini buat sarapan minggu depan ya. Mau ini. Setuju ya. Jadi tidak ada yang menolak, tidak ada yang bilang nggak mau, nggak suka. Nah, dengan begitu tuh akan mempermudah kerja kita pagi-pagi deh, women. Jadi emang women di rumah kalau mau anak-anaknya nggak berpanjang-panjang berdebat-debat kata pagi-pagi, sepakati dulu menu-menunya. Nah, karena yang namanya perencanaan itu ternyata bukan cuma di dunia karir dan kerja ya. Di rumah juga perencanaan. Untuk sarapan pagi juga ternyata dibutuhkan. Terlibat untuk menentukan apa yang mereka mau makan juga. Dan dia juga akan komit dengan pilihannya rencananya itu gitu ya. Oke. Mbak Widi, thank you banget. Sudah bisa ngobrol-ngobrol. Bu Eli juga terima kasih. Terima kasih banyak. Ini baliknya lagi menempuh perjalanan yang cukup macet juga nih kayaknya sih. Tapi kalau dilihat dari Mampang menuju Menteng atau arah sebaliknya sih di sini lancar ya. Di sini. Di sananya nggak tahu loh. Itu dia. Jadi siap-siap aja. Tapi kan bisa kita sambil menghabiskan makanan yang di atas. Kan? Boleh. Jangan aja. Enggak dong. Giliran setelah ini boleh ya. Dan kita juga akan mengumumkan 3 orang yang beruntung hari ini yang mendapatkan bingkisan dari Ceres yang sudah bertanya melalui Twitter dan juga Facebook Ceres Indonesia. Ada Bunda Luna, juga ada Mbak Yantin Danevan, dan ada Mas Abdullah Asajid. Silakan untuk konfirmasi mekanisme pengambilan hadiahnya ke resepsionis Woman Radio di 021 831 7719 831 7719. Bu Eli, thank you sekali lagi. Terima kasih. Mbak Willy, thank you. Kita juga mesti pamit ya. Ya, kita ketemu lagi besok Woman ya. Lihat pamit. Ya, Sedika pamit. Bye. Bye. Bagaimana Woman obrolan di hari ini? Semoga bermanfaat dan inspiratif ya. Jangan lupa selalu siapkan sarapan dan perhatikan kebutuhan gizi keluarga Anda, tentu saja dengan Ceres. Sampai jumpa di Women's Talk berikutnya bersama Ceres. Ceres, kebaikan 100% coklat asli bernutrisi. Woman Radio on air to share. Woman Radio. Nah, menu sarapan sehat keluarga hari ini, omelet spesial sapi jamur with onion, mixed vegetables and cheese. Oke, bahan-bahan 1 buah bawang bombay, cincang, 1 buah tomat, kupas, buang biji, iris membujur. Ayo berangkat, udah kesiangan. Ma, aku berangkat ya, Ma. Loh, sarapannya? Lama. Kita sarapan di jalan aja ya. Wah, jangan sampai kejadian ini jadi kebiasaan. Sempurnakan kebaikan pagi dengan kebaikan 100% coklat asli bernutrisi. Ceres, solusi sarapan lezat, sehat, dan paling praktis untuk dinikmati. Kelezatan coklat Ceres, solusi sarapan pagi keluarga Anda. Nah, sarapan sudah siap. Ceres, kebaikan 100% coklat asli bernutrisi.